Assalamualaikum sahabat. Make peace with yourself, atau berdamailah dengan diri sendiri. Banyak dari kita yang sering mendengar kata-kata tersebut. Kata-kata ini sering diucapkan dengan mudah, namun sangat sulit untuk dipraktekkan. Keadaan berdamai ini adalah keadaan di mana kita sudah menerima kelebihan, kekurangan, rasa sakit, bahkan kesalahan kita di masa lalu. Dengan begitu, diharapkan kita bisa menjalani hidup dengan damai. Konflik batin ini pastinya mengganggu aktivitas kalian. Bahkan hanya sekedar tidur saja kalian susah untuk melakukannya. Relasi, karir juga pasti terganggu. Jika seperti ini, siapa yang dirugikan? Seperti yang kita ketahui, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di masa lalu, atau kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang pahit di masa lalu. Masa-masa itu sudah berlalu, namun kita sering sekali terbayang-bayang akan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membuat kita sulit untuk berkembang. Atau bahkan karakter kita bisa terbentuk karena peristiwa-peristiwa di masa lalu. Seorang NPD sekalipun mempunyai kepribadian yang menyimpang juga terbentuk karena mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri karena ketakutan tertentu. Akhirnya mereka yang NPD atau Narcissistic Personality Disorder selalu mencari cara bagaimana cara memanipulasi keadaan tertentu. Bahkan mungkin mereka akan mengorbankan teman, kerabat, atau bahkan keluarga hanya untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan mereka. Itu semua karena mereka tidak mampu berdamai dengan kekurangan diri mereka sendiri. Apa yang menyebabkan kita sulit menerima diri kita dan berdamai dengan diri sendiri? Mari kita simak dan kita introspeksi bersama-sama. Kesulitan pertama adalah tidak bisa memaafkan diri sendiri atau terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami. Sebenarnya menyalahkan diri sendiri itu perlu, tapi kalau kita sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi dan itu bertahan lama, tidak akan memperbaiki keadaan. Justru malah batin kita yang tersiksa dan kita akan sulit untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Akibatnya, kita akan sulit untuk move on dari kegagalan di masa lalu. Kesulitan kedua adalah tidak mau menerima kenyataan dan terus hidup di masa lalu. Biasanya yang tersulit di level kedua ini adalah ikhlas. Ini terkait dengan masa-masa bahagia yang dulu pernah dicapai. Dan karena peristiwa-peristiwa tertentu, kebahagiaan selalu hilang dan kita masih terjebak oleh masa lalu yang tinggal sejarah. Yang sulit diterima adalah peristiwa-peristiwa pahit, kegagalan, dan kekecewaan yang membuat ketenangan dan kebahagiaan kita terenggut. Dan mereka akan mencari cara bagaimana bisa kembali di masa lalu. Namun, itu sebenarnya adalah kehidupan fana, kehidupan yang tidak nyata. Dan itu pasti akan mengganggu keadaan realitas kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Kesulitan ketiga adalah kita masih menyimpan trauma dan tidak mau berusaha untuk mengatasinya. Kesulitan ini terkait dengan kenangan akan peristiwa pahit yang kita alami di masa lalu yang masih tersimpan di dalam memori kita. Maka kita akan tersiksa bila dihadapkan dengan orang-orang atau tempat yang terkait dengan peristiwa pahit di masa lalu.
Maka, bagaimana kita bisa berdamai kalau kita masih menyimpan memori tersebut? Kesulitan keempat adalah menghargai diri sendiri. Kita akan sulit berdamai dan menerima diri sendiri apa adanya bila kita masih sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Alih-alih kita termotivasi melihat pencapaian orang lain, kita malah cenderung insecure dan takut bila dihadapkan oleh orang yang kita bandingkan. Dengan begitu, kita tidak bisa menghargai diri sendiri, malah kita akan terjebak dalam depresi yang berkepanjangan. Kesulitan kelima adalah mengakui kesalahan diri sendiri dan selalu mencari pembenaran atas kesalahan diri sendiri. Seringkali kita melihat atau mendengarkan kata-kata bijak, nasihat tentang diri kita, namun malah kita selalu mencari pembenaran atas kesalahan yang kita perbuat. Kita mencari 1000 alasan atas apa yang telah kita perbuat. Penyangkalan demi penyangkalan tidak akan membuat kita tenang, dan kita akan dihantui oleh kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Berdamai dengan diri sendiri adalah hal yang cukup rumit, dan memang hanya kita sendiri yang bisa melihat dan merasakan sebab dan akibat dari konflik batin ini. Mungkin dengan kita memahami diri sendiri, kita bisa berdamai dengan diri kita. Pahami apa yang sulit terhadap konflik ini. Bila kita masih merasa bersalah dan berdosa atas peristiwa-peristiwa pahit dan batin ini masih tersiksa, maka maafkanlah. Ketahuilah bahwa siksa batin juga termasuk penebusan dosa yang telah kita perbuat. Ingat, Tuhan kita Maha Pengampun. Maka ampunilah diri ini. Bila kita masih terbayang-bayang oleh realitas masa lalu, maka terimalah kenyataan ini. Ingat, semuanya sudah berlalu. Bila kita masih menyimpan kepedihan, maka lepaskanlah, relakanlah semuanya. Sesungguhnya badai sudah berlalu. Bila kita sering gagal dalam berbagai hal, maka hargailah setiap pencapaian yang telah kita raih. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan diri kita sendiri, karena kita bisa meraih pencapaian, meskipun itu hanya sebatas memasukkan benang ke dalam jarum. Bila kita masih dihantui oleh kesalahan kita, maka jujurlah kepada diri sendiri. Akui semuanya. Berhenti berbohong. Berhenti mencari pembenaran. Karena berbohong demi mencari pembenaran tidak akan membuat kita tenang. Hanya dengan kejujuranlah kita bisa menjadi tenang dan damai. Ketakutan akan penghakiman sebelum mengakui kesalahan diri itu hanya ada di dalam alam pikir kita. Mungkin dengan jujur kita bisa meringankan beban siksa penyesalan kita. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Nikmatilah waktu ini. Ucapkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah kita dapatkan. Sadarilah bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup ini. Kegagalan jangan kalian jadikan sebagai penghambat hidup kalian. Ada sebuah nasihat dari ulama sufi yang berbunyi, Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu, yang artinya siapa yang mengenal dirinya,
maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.